Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pada minggu ini, kita akan menyimak beberapa warta gereja. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Efrata atas persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang akan memberikan persembahan maupun persepuluhan, bisa Anda transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau Anda bisa langsung datang ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah dipersiapkan. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang rindu untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan, namun terhalang oleh situasi dan kondisi saat ini, silahkan untuk menghubungi nomor di layar. Gereja siap membantu dan akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mengambil persembahan. Jam doa Rabu masih dilakukan di rumah masing-masing. Untuk renungan jam doa bisa Anda saksikan di channel YouTube Gereja Baptis Efrata. Untuk petugas yang melayani minggu depan, silakan untuk mempersiapkan diri. Bila ada yang berhalangan, silakan untuk menghubungi panitia tata ibadah. Saksikan terus program Renungan Harian Anak Habatus di channel YouTube Gereja Baptis Efrata setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Mari ajak putra-putri kita untuk belajar firman Tuhan. Sekian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah minggu ini. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak semua. Kami berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat walaupun kita masih beribadah online. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Dia. Walaupun masalah datang silih berganti, mari kita fokus pada anugerah Tuhan yang sudah disediakan bagi kita. Kita yang tidak layak untuk diberikan kasih karunia, Dia berikan kita kebaikan demi kebaikan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua yang di rumah, yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kita sama-sama naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Karena sangat besar anugerahnya dalam hidup kita.
sering bahagia dan cerah mengancam hidupku. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bahwa hidup kita, milik kita, semuanya untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Kita naikkan pujian dari NP 237, bagi Yesus semuanya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa sembah syukur kami di hadapan-Mu. Bagi Engkau Tuhan semuanya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku, waktuku pun
Tuhan tidak mudah untuk memberikan semuanya padamu. Terkadang kami mencuri waktu untuk tidak memuliakan-Mu. Bahkan terkadang kami menyembunyikan apa yang menjadi hak-Mu. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni. Begitu besar kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan pada kami. Yang terkadang membuat kami sepele akan keselamatan itu sendiri. Menganggap enteng keselamatan itu sendiri. Bahkan mudah untuk mengambil langkah untuk meninggalkan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan pada kami. Tuhan ampuni kami sujud di hadirat-Mu memohon belas kasihan Tuhan. Sehingga kami diberikan kesempatan untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang menyaksikan ibadah hari ini. Tuhan yang memberkati. Kami sudah menginjak bulan Maret di tahun ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang memberkati kami sehingga kami diberikan kekuatan untuk menghadapi hari-hari ke depan. Kami percaya bahwa Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Bila di antara kami ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, dan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami semua. Berkati kami yang melayani hari ini, sehingga kami tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biarlah puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Kita akan naikkan satu pujian sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian dari NP 263, ada lagu dalam hatiku. Kita naikkan pujian ini bersukacita sambil mengingat begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dengar suara Yesus, jangan takut ku besertamu, hidupku sentosa terus. Amat hina dulu hidupku, jauh dari kesukaan, lalu diberikannya ku lagu, ku nyanyikan pujian. Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Sekarang ku alami rahmat-Nya, ku berlindung pada Yesus, ku tetap memandang wajah-Nya, maka ku menyanyi terus. Takkan lama lagi datangnya, ku disambut oleh Dia, ku diangkat turut sertanya, dan bertata di surga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Kita naikkan satu pujian sukacita lagi, seindah siang di sinari terang. Mari kita naikkan pujian ini dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Seindah siang di sinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Ada pokok-pokok doa yang akan ditampilkan di layar Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan kita akan berdoa bersama-sama, satukan hati kita. Tapi sebelum itu mari kita naikkan satu pujian sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku
Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, kita akan menaikkan satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Terima kasih Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online Gereja Baptis Efrata pagi ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saatnya pagi ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ayat 7 yang saya beri judul Menang atas roh mediocrity. Nah saudara, saya akan bacakan Efesus 6 ayat 5 sampai 7 yang berbunyi demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Mari kita akan berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami dan Engkau memberikan pengertian buat kami sehingga kami mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, ketika kita mendengar kata mediocrity, mungkin sesuatu hal yang mungkin baru kita dengar, atau mungkin pernah kita dengar tapi kita belum mengerti apa sesungguhnya mediocrity. Ketika kita mendengar kata mediocrity, saya katakan medio, artinya apa? Ada di tengah-tengah, atau dikatakan dalam bahasa Inggris middle. Dalam bahasa Latinnya medio. Nah saudara, ini ada di tengah-tengah artinya apa? Berarti kehidupan kita hanya ada di tengah-tengah. Ke atas tidak, ke bawah tidak. Mau maju enggak, mau mundur pun enggak. Stuck ada di tempat. Nah, kalau kita perhatikan ini berarti ada roh apa? Roh yang suam-suam kuku. Panas enggak, ya dingin enggak. Kalau dalam firman Tuhan dikatakan akan dimuntahkan. Nah saudara, bagaimana kita bisa menang atas roh mediocrity ini? Karena setiap orang, saya katakan, mereka mau untuk sukses. Jangan jalan di tempat, hanya diam. Di dalam pelayanan pun demikian. Di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, kita harus melangkah maju. Jangan hanya diam di jalan di tempat. Kita takut ini, kita takut itu, sehingga kita tidak melakukan apapun. Karena saya katakan dalam beberapa minggu ini, saya masih tetap berbicara. Sampai minggu depan saya masih berbicara tentang bagaimana kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang excellent. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengajak semua pendengar untuk kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia di hadapan Tuhan. Nah sebab itu saudara, kunci sukses kehidupan kita ditentukan oleh apa? Pengetahuan kita? Ternyata bukan. Pengetahuan hanya 10% mempengaruhi keberhasilan kita. Skill kita atau kemampuan itu hanya 15%. Habit atau kebiasaan kita itu hanya 25%. Tapi apa yang besar? 10, 15, 25. 25 dengan habit tadi 25 itu baru 50%. 50% lagi apa? Positive mental attitude. Atau apa? Attitude memiliki mental yang positif. Ini yang luar biasa. Itulah kunci sukses kehidupan kita. Mari kita harus menang dengan roh mediocrity. Kenapa demikian? Setiap manusia memiliki atau dipengaruhi oleh pikiran masa lalu kita. Pikiran masa lalu kita karena dipengaruhi oleh spirit mediocrity, maka apa yang kita lakukan? Akhirnya kita bisa berkompromi karena kita takut dengan masa lalu. Kita berkompromi. Atau gimana? Akhirnya kita ragu untuk menghadapi masa depan. Oleh karena roh mediocrity yang mempengaruhi kita. Sehingga apa? Mengalir saja, berjalan saja. Sehingga orang yang demikian atau orang yang dipengaruhi oleh roh mediocrity, mereka tidak punya visi ke depan. Yang penting mengalir. Tidak ada sesuatu yang akan dicapai, tujuan apa yang akan dicapai. Enggak, yang penting jalan saja. Rasa-rasanya aman. Tapi apakah itu menjadi kunci keberhasilan? Tidak. Tidak, saudara. Kita harus menang atas roh mediocrity. Karena hidup dengan roh mediocrity berarti hidup tanpa visi dalam hidup kita. Artinya kita entah akan kemana.
Jadi saudara, kita harus bisa mengalahkan roh mediocrity yang seringkali mengganggu kehidupan kita. Untuk kita menang dari spirit of mediocrity ini atau roh mediocrity, saudara, kita perlu tahu seperti apa roh mediocrity yang mempengaruhi kehidupan pelayanan kita. Yang pertama adalah mereka biasanya bersikap netral, seolah-olah benar. Bukan berarti kita harus memihak A, memihak B, bukan. Tetapi kita harus punya prinsip. Bukan berarti netral di tengah-tengah gitu ya. Tapi kita harus punya prinsip apa yang harus kita lakukan dimaksud dalam bagian ini. Yang kedua, orang ini biasanya suam-suam kuku atau dikatakan setengah-setengah, saudara. Enggak panas yang enggak dingin. Dia ada di tengah-tengah. Suam-suam saja. Panas ya semangat ya enggak. Enggak semangat ya enggak. Terus gimana? Padahal tadi saya bilang, dalam firman Tuhan, orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan, akan dibuang. Nah saudara, jadi saya katakan jangan kita punya roh mediocrity dalam kehidupan kita. Dan di dalam melakukan pekerjaan, orang yang memiliki roh mediocrity, mereka biasanya melakukan asal-asalan. Rata-rata mereka tidak pernah memberikan yang terbaik atau lebih dari apa yang mereka miliki. Karena dia merasa apa? Ada saya mah gak bisa. Saya hanya bisa melakukan segini, ya udah segini aja. Tidak melakukan lebih. Nah sebab itu saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita melakukan yang asal-asalan. Yang rata-rata orang lakukan, tapi kita berani untuk memberi lebih. Berani memberi untuk yang terbaik bagi Tuhan kita. Nah, itulah orang yang memiliki roh mediocrity. Dan juga saudara, orang yang memiliki roh mediocrity, biasanya mereka ahli di dalam mencari alasan. Saya nggak bisa karena, saya gini karena, semuanya saudara, beribu-ribu alasan dia punya. Supaya apa? Supaya aman. Ya, karena mereka adalah orang yang tidak mau mengambil resiko. Mereka seringkali mengasihani diri sendiri. Saya mah nggak bisa. Saya mah gini, saya nggak bisa berani untuk melakukan, nanti takut dikira sombong. No, bukan itu. Saya katakan percaya diri dengan sombong bedanya memang tipis. Tapi saya katakan mari kita percaya diri bahwa apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, mari kita beri itu semua buat Tuhan. Bukan berarti kita menjadi sombong, tapi sungguh-sungguh kita punya prinsip. Kita memberi yang terbaik. Dan orang yang dipenuhi oleh roh mediocrity, biasanya apa dikatakan tadi? Udah cari aman ya. Udahlah. Yang penting saya tidak dimarahin. Yang penting saya tidak disalahkan. Jadi ya udah saya bersembunyi dan dia tidak melakukan apa-apa. Dan orang seperti ini biasanya pasif ya, kurang proaktif. Kenapa demikian? Maunya disuruh, tidak ada inisiatif. Ya, kalau nggak disuruh, ya udah aman, aku nggak usah melakukan kok. Tidak pernah dia berinisiatif, aku mau melakukan ini. Aku mau melakukan itu. Karena ini pasti menyenangkan Tuhan. Enggak, takut salah. Itu berarti kita tandanya punya roh mediocrity dalam kehidupan kita. Sebab itu saya katakan mari kita selidiki hati kita. Benarkah kita saat ini punya roh yang excellent? Bukan roh mediocrity. Yang hanya di tengah-tengah, yang cari aman, yang suam-suam kuku, yang maunya netral, melakukan apa asal-asalan, minta dikasihani. Tidak, mari kita buang itu semua. Kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini mari kita minta kepada Tuhan agar kita apa? Punya spirit of excellence atau roh yang excellent. Supaya apa?
supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini menebus dosa saudara dan saya. Sekarang saatnya kita mengabdi kepada Dia dengan apa yang sudah Tuhan karuniakan dalam kehidupan saudara dan saya. Talenta-talenta yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya apa saudara? Benar-benar kita melihat bahwa Allah bekerja. Dan sungguh kita memiliki roh yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Sekarang kita melihat bagaimana roh yang excellent itu. Roh yang excellent berarti apa yang harus kita miliki. Seperti yang ada di dalam Matius 22 ayat 37. Yang mengatakan jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Artinya apa saudara? Spirit atau roh yang excellent. Kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap kekuatan dan akal budi kita. Itulah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita, maka kita akan melakukan apapun untuk Tuhan Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang ke-6 tadi, ayat 5 sampai dengan ayat 7, kita melakukan segala sesuatu itu untuk siapa? Bukan untuk manusia. Kita memandang apa yang kita lakukan semua untuk Tuhan. Sehingga kalau kita lakukan untuk Tuhan, harus dengan segenap hati kita, segenap pikiran kita, segenap kekuatan kita, dan segenap akal budi kita. Atau dengan sepenuh kekuatan kita. Sehingga dikatakan apa? Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita yang kita sembah. Yang kedua saudara, roh yang excellent dikatakan apa? Di dalam Daniel 6 ayat yang keempat. Kita perhatikan Daniel 6 ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Sungguh luar biasa bukan? Jadi dikatakan di sini apa? Kita harus lebih dari seorang profesional. Lebih dari seorang profesional. Di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, bahkan di dalam pelayanan. Mengapa demikian saudara? Kita bukan hanya mempunyai skill atau kemampuan. Oleh karena kita terlatih, tetapi kita melakukan itu untuk Tuhan tadi seperti yang pertama. Dan tentunya kita dipenuhi oleh roh Allah yang luar biasa. Seperti Daniel. Dikatakan dia punya roh yang luar biasa. Roh apa? Roh Allah. Oleh karena kita hidup di dalam bersama dengan roh Allah. Dia tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam dia. Ada satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebab itu saudara, mari kita melakukan segala sesuatu lebih dari profesional. Lebih dari apa yang kita bisa. Maka Tuhan juga akan tambahkan buat kita semua. Nah saudara, yang ketiga, roh yang excellent itu bagaimana? Memberi yang terbaik seperti untuk Tuhan. Dalam Efesus tadi. Ingat ya. Nah saudara, yang terpenting bukannya apa yang Anda miliki, tetapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda miliki. Itu yang penting. Perhatikan di sini. Yang terpenting bukannya apa yang Anda miliki, tetapi apa yang Anda lakukan dengan yang Anda miliki. Kita punya apa? Kita lakukan buat Tuhan. Kita dikasih talenta, mari kita kembangkan untuk Tuhan. Itu yang harus terjadi. Bukan berarti kita hanya aku punya apa? Talenta apa? Oh aku kurang talenta dan sebagainya. Kita tidak pernah mengembangkannya. Tapi sekalipun talenta itu masih kecil atau mungkin terbatas, tapi ketika kita kembangkan, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Mari kita beri yang terbaik. Ya, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Lakukan semua ini untuk Tuhan kok.
Jangan pernah kita berpikir kita melakukan buat si A, buat si B, buat si C. Kita akan kecewa. Tapi ketika kita berpikiran, aku lakukan ini untuk Tuhan, maka semua akan luar biasa. Karena kita selalu mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Yang keempat, mari kita berkomitmen penuh. Ya, roh yang excellent, mereka punya komitmen yang penuh. Kenapa? Seseorang yang memiliki komitmen, kegigihan serta ketekunan akan mengalahkan lebih dari 1.000 orang yang hanya memiliki minat saja. Saya minat mau pelayanan. Kapan? Nanti. Nantinya kapan? Enggak tahu. Tapi saya katakan di sini, mari kita berkomitmen. Dengan gigih, iya aku lakukan. Komitmen. Jangan nanti maju, nanti mundur, nanti maju, nanti mundur. No, kita lakukan. Mungkin begitu banyak kerikil-kerikil tajam yang harus kita hadapi di dalam pelayanan. Tetapi itulah yang membuat saudara dan saya menjadi semakin dewasa. Semakin mengerti dunia pelayanan yang sesungguhnya. Mungkin dalam pikiran kita, orang sesama pelayanan pasti sesama malaikat deh. Kita sama-sama mengerti. Enggak juga. Karena terkadang disitulah iblis bekerja untuk mengacaukan pelayanan saudara dan saya. Mengacaukan hati saudara dan saya. Sehingga kita tidak sejahtera. Sehingga kita mengatakan, aku enggak sejahtera dalam pelayanan. Kok aneh? Kok pelayanan enggak sejahtera? Emang saudara melayani siapa? Melayani manusia atau melayani Tuhan? Kalau saudara melayani Tuhan, saya percaya selalu ada damai sejahtera oleh karena kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan penuh komitmen. Dan yang terakhir saudara apa? Siap bertanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab itu dikatakan dalam bahasa Inggris responsibility. Berasal dari 2 suku kata, response dan ability. Nah, jadi respon dari kemampuan kita. Ya, dalam firman Tuhan kita lihat dari Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21 yang mengatakan, maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sebab itu saya katakan bertanggung jawab dalam perkara-perkara kecil. Maka Tuhan juga akan memberikan perkara-perkara yang besar. Tanggung jawab yang kecil kita bisa, maka Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar. Karena dia percaya. Dari hal yang kecil kita bisa berbuat setia, kita bisa setia, maka Tuhan akan tambahkan. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan sama. Tuhan akan tambahkan. Mungkin sekali kita berkata, Tuhan kenapa saya semakin banyak kok pelayanan. Bersyukur karena Tuhan masih percayakan pelayanan. Bahkan menambahkan itu buat saudara. Mungkin kita berkata kok semakin sibuk. Karena Tuhan mau pakai orang-orang yang sibuk. Bukan orang-orang yang nganggur. Murid Tuhan Yesus ketika bertemu dengan Yesus, mereka sedang bekerja. Bukan mereka sedang bersantai-santai, mereka tidak melakukan apa-apa. Daripada kamu nganggur, ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Apakah demikian? Tidak. Petrus, dia sedang menjala ikan. Dikatakan Petrus, ikutlah aku. Aku akan menjadikan penjala manusia. Wow. Saudara, bersyukur kalau saudara semakin sibuk di dalam pelayanan. Karena Tuhan percayakan tanggung jawab yang lebih besar dalam hidup saudara. Itulah yang harus kita terapkan di dalam kita memiliki roh yang excellent. Jadi sekarang kita melihat bagaimana karakter kita dibentuk. Nah saudara, bagaimana pembentukan karakter kita? Karakter kita dilatih dari respon yang benar. Karakter kita dilatih oleh respon yang benar. Sebab apa? Kehidupan ditentukan oleh 10% apa yang terjadi pada kita.
tetapi 90% bagaimana respon kita terhadap hal tersebut. Jadi respon itu begitu penting, apalagi respon yang benar. Sebab dikatakan juga apa? 99% kasus kegagalan terjadi pada orang yang terbiasa membuat alasan. Jadi kegagalan selalu terjadi pada orang-orang yang seringkali membuat alasan. Bahkan 99% mereka gagal. Sangat mengerikan, saudara. Jadi mulai hari ini jangan pernah kita buat alasan. Mari kita lakukan. Saya percaya ketika Tuhan percayakan tanggung jawab, maka Tuhan akan berikan kemampuan itu buat saudara dan saya. Respon Anda terhadap tantangan dan penderitaan yang membuat Anda menjadi besar. Tidak ada tokoh yang tidak melewati masalah, yang tidak melewati penderitaan. Seorang yang berhasil, mereka pasti melewati penderitaan-penderitaan, liku-liku hidup. Namun oleh karena respon yang benar, mereka akhirnya menang dan mereka akhirnya menjadi tokoh yang luar biasa. Pagi ini saudara, siapkah kita menjadi tokoh yang luar biasa? Kita menjadi orang-orang yang membuat sejarah dalam kehidupan kita. Dalam bahasa yang dikatakan history maker. Di awal khotbah saya katakan demikian. Bukan menjadi trouble maker, tapi history maker, membuat sejarah. Di mana? Kalau kita ditempatkan di Gereja Baptis Efrata, mari kita buat sejarah. Bagaimana Efrata bangkit, bagaimana Efrata maju, bagaimana Efrata berkembang. Oleh karena saudara dan saya. Jangan berkata, aduh dulu seperti ini ya, kok sekarang kayak gini. Tidak. Mari kita pikirkan, apa yang dapat kita lakukan ke depan. Supaya ada sejarah baru terukir melalui Gereja Baptis Efrata. Gereja ini bertumbuh, gereja ini berkembang. Dan gereja ini memuliakan nama Tuhan. Sebab itu saudara, mari kita perhatikan beberapa tokoh yang menang atas roh mediocrity. Mereka bisa keluar oleh karena respon mereka terhadap firman Tuhan. Yang pertama kita lihat Musa. Dia seorang yang gagap bicara. Dia menjadi pembebas bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian siapa lagi? Ada Daud. Daud dia adalah anak yang tertolak dan gembala domba yang menjadi raja atas Israel yang berkenan di hati Tuhan. Ada siapa lagi? Nehemia, juru minum, jadi pemimpin Israel yang membangun tembok Yerusalem. Ada Esther, seorang anak yatim piatu yang menjadi ratu dan menyelamatkan bangsa Israel. Ada Simon Petrus, seorang nelayan yang omdo atau omong doang, yang pernah menyangkal Yesus, akhirnya menjadi rasul yang besar. Ada Maria, dia seorang ibu rumah tangga muda yang biasa-biasa saja. Dia menjadi ibu dari Yesus. Wah, masih banyak ya saudara. Ada Thomas, orang yang sering kali ragu-ragu. Dia menjadi seorang martir di India. Saudara, adakah tokoh-tokoh selanjutnya? Adakah nama saudara dan saya akan tertulis juga menjadi orang-orang yang menang atas roh mediocrity? Mari saudara, kita melangkah maju bersama dengan Tuhan. Kita tidak sendirian, karena Allah yang beserta dengan saudara dan saya senantiasa. Minta kekuatan dari Tuhan sehingga kita tidak suam-suam kuku. Sehingga sungguh roh mediocrity kita patahkan dan kita menang bersama dengan Kristus Yesus. Dan sekarang kita punya roh yang excellent. Semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini.
Kami bersyukur kalau kami diingatkan. Mungkin masih ada roh-roh mediocrity yang tinggal dalam kehidupan kami. Seringkali kami ragu, seringkali kami cari aman, seringkali kami tidak melakukan apa-apa, bahkan kami suam-suam kuku, kami undur dari pelayanan, kami tidak mau melayani oleh karena kami hanya melihat manusia. Ajar kami pagi ini Tuhan, untuk kami menang atas roh mediocrity. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami bangkit bersama dengan Tuhan. Dan dialah roh yang excellent itu tinggal dalam hidup kami. Dan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Tuhanku di samping, ku tetap dibimbing.
Tiba saatnya pagi ini kita akan menutup ibadah kita. Mari kita memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama ibadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah semua ini menyenangkan hati Tuhan. Dan kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, menguatkan kami, dan biarlah kami boleh kembali bangkit untuk kami memajukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapak. Di akhir ibadah ini kami percaya Engkau Allah yang sudah memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah berkat-berkat Tuhan yang melimpah akan terus menyertai kami dan melingkupi kami. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera kepada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.